warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tidak lupa berdoa. Mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Pembelajaran kita kali ini kita akan mulai dengan pembelajaran listrik. Tentang listrik, ingat tentang listrik statis. Ya, tepat sekali, listrik statis, listrik yang tidak mengalir, tidak bisa berpindah, tapi kita sudah tahu bagaimana listrik tersebut tetap juga ada manfaatnya dan apa dasar-dasarnya yang didasari dari atom. Dan kita juga sudah tahu bahwa di dalam pelajaran listrik statis kita mengenal adanya muatan listrik. Ya, muatan listrik, ada muatan listrik positif atau yang kita sebut dengan proton, muatan listrik negatif yang kita sebut dengan elektron, yang semuanya itu terdapat di dalam inti atom. Sanalah munculnya listrik mengalir. Bagaimana terjadinya listrik tersebut bisa mengalir dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah atau dari PLN ke tempat lain? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita lihat dulu pelajaran yang akan kita pelajari adalah mengenai listrik. Listrik mengalir atau listrik dinamis. Elektron muatan listrik atau proton berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Karena adanya aliran daripada muatan listrik tersebut, terjadilah arus listrik. Itu yang kita pelajari sebelum ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang listrik, yang mana kita tahu bahwa listrik bisa mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Terus ada syaratnya. Syaratnya ada potensial listrik. Terus bagaimana kita mengukur adanya arus listrik tersebut mengalir atau tidak? Itu ada namanya alat ukur listrik. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan pelajari dahulu bagaimana cara menggunakan alat ukur listrik, karena di masa pandemi ini kita tidak mungkin bisa melakukan praktek. Kalau kita hanya bercerita bagaimana menggunakan alat tersebut, itu juga tidak memungkinkan. Jadi anak-anak semua yang belajar untuk SMP fisika, sekarang kita akan mempelajari tentang alat ukur listrik. Pengukur listrik kita gunakan ini. Bisa dia pengukur arus listrik. Ini namanya adalah ampermeter. Kalau ini kita geser ke sini, ampermeter. Kalau di sini bisa berfungsi sebagai voltmeter. Nah, bagaimana cara pemasangan daripada alat ini dan cara pengukurannya dan juga cara membacanya? Mari kita ikuti. Lalu kita bisa mengukur arus listrik. Setelah kita lihat dan kita amati bahwa alat listrik, alat daripada ampermeter atau voltmeter ini tertulis ada angka-angka di atasnya ini, lihat skema gambar. Lalu ada angka-angka di bagian bawah, ada angka di bagian atas. Kita boleh menggunakan angka di bawah dan angka di atas. Ini kita nanti kalau kita sambungkan ke sumber arus, dia bakal menunjuk jarum tertentu sesuai ukuran arus atau voltase tertentu. Nah, itu kita sebut dengan angka yang ditunjuk. Sedangkan tempat kita menggunakan kabelnya, tempat kita memasang kabelnya itu merupakan angka yang kita sebut dengan batas ukurnya. Sementara angka yang paling akhir pada ampermeter atau voltmeter yang kita gunakan itu kita sebut dengan skala maksimum. Kita pasang baterainya. Setelah itu kita geser tombol ini ke ampermeter. Nih, kita geser ke tombol ampermeter. Kita pasang ke baterai satu kabel. Lalu kita pasang ke kabel berikutnya. Ini adalah dari tombol 0. Kemudian kita pasang lagi ke baterai yang satu lagi. Kita pasang dari angka terendah. Di sini ada angka 100 mikroampere, 100 miliampere, kemudian kita siap memasangnya. Satu lagi kita pasang, lihat angka jarumnya.
Kita lihat jarumnya terbalik ke kiri. Nah, kalau kejadian itu namanya kita memasang posisi kabel terbalik. Nah, tidak perlu risau, kita tukar saja. Kita tukar kabel merahnya, kita ganti posisinya. Merahnya ke sini. Merahnya di sini. Kemudian yang hitam pindah ke sini. Amati ya apa yang terjadi kalau ini dipasang. Lihat jarumnya, pindahnya melampaui batas skala ukur. Kalau kejadian ini namanya adalah kelebihan arus, artinya arus terlalu besar. Kita pindah ya, kita pindahkan ini tombol yang 100 mikro, kita pindahkan, naikkan ke atas. Kita coba pindah ke atas. Bagaimana cara menggunakan voltmeter atau memasangnya? Kita bisa lihat juga di tayangan berikut. Percobaan kita menggunakan ampere meter dan bagaimana cara mengukurnya. Jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan alat ukur listrik untuk mengukur kuat arus bisa kita simpulkan di sini diukur dengan menyusunkannya dengan secara seri. Sementara untuk mengukur beda potensial kita ukur dengan pemasangan secara paralel. Demikian hasil pembelajaran kita hari ini, cara penggunaan daripada alat pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat jarumnya terbalik ke kiri. Nah, kalau kejadian itu namanya kita memasang posisi kabel terbalik. Nah, tidak perlu risau, kita tukar saja. Kita tukar kabel merahnya, kita ganti posisinya. Merahnya ke sini.
Merahnya di sini. Kemudian yang hitam pindah ke sini. Amati ya apa yang terjadi kalau ini dipasang. Lihat jarumnya, pindahnya melampaui batas skala ukur. Kalau kejadian ini namanya adalah kelebihan arus, artinya arus terlalu besar. Kita pindah ya, kita pindahkan. Ini tombol yang 100 mikro, kita pindahkan, naikkan ke atas. Kita coba pindah ke atas.